guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Apakah kalian masih ingat dengan film 28 Days Later dan juga 28 Weeks Later? Akhirnya, setelah 18 tahun menanti, sequel ketiganya muncul juga, di mana film ini berjudul 28 Years Later tahun 2025. Namun sebelum ke ceritanya, Sakahayang akan memberikan satu fun fact, di mana cenah produser film ini menggunakan 20 unit Ipong Proma dalam pembuatan filmnya. Apakah film ini akan segege film sebelumnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya 7 bocil bersaudara yang sedang nobar Teletubbies. Beberapa saat kemudian, si Bibi yang panik memperingatkan mereka untuk jangan kemana-mana karena di luar sedang terjadi sesuatu. Di tengah keresahan, seorang bocil bernama Jimmy berniat menguping kegaduhan yang sedang terjadi. My God, dikira keributan rumah tangga, rupanya kegaduhan yang terjadi merupakan serangan para zombie rabies. Setelah adik-adiknya dimangsa, Jimmy yang panik berusaha mencari keberadaan orang tuanya, akan tetapi semua sudah terlambat. Di tengah kepanikan, Jimmy berusaha memberitahu ayahnya tentang kengerian yang terjadi. Akan tetapi, ayah Jimmy yang merupakan seorang pendeta memberitahu jika kejadian ini merupakan salah satu dari tanda kiamat dan kita tidak bisa menghindarinya. Sambil memberikan kalung salib, si ayah meminta Jimmy untuk pasrah saja. Yes, my children! Lah, bukannya dimangsa sampai habis, para zombie ini seolah tahu jika targetnya sudah terinfeksi. Itu berarti si target sudah menjadi bagian dari circle-nya. Hingga setelah kejadian itu, kini Jimmy pun harus hidup sebatang kara. Kemudian, scene memperlihatkan sebuah catatan di mana negara Inggris telah mengalami kehancuran akibat wabah rabies ini. Hingga akhirnya, Inggris diisolasi oleh negara-negara lain di Eropa. Dan itu berarti, para warga Inggris harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Singkat cerita, 28 tahun kemudian, scene beralih ke sebuah pulau terpencil yang dijadikan tempat berlindung bagi para penyitas Inggris. Dan setelah 28 tahun sejak virus rabies menyebar, persenjataan warga yang terisolasi akhirnya kembali lagi ke zaman kerajaan, yaitu dengan hanya menggunakan busur panah, juga tombak dan pedang. Kemudian, scene beralih ke salah satu rumah warga. Seorang ayah bernama Jamie meminta putranya yang bernama Spike untuk segera melakukan persiapan. Saat sedang sarapan, Jamie berkata jika hari ini mereka akan melakukan eksplorasi keluar pulau untuk mencari sesuatu yang berguna. Mendengar istrinya kembali tantrum, Jamie pun bergegas mengeceknya. Sesaat kemudian, Spike yang merasa khawatir berusaha menenangkan ibunya yang bernama Ilsa. Dan entah penyakit apa yang dideritanya, Ilsa pun terlihat seperti ODGJ disertai demam yang tak kunjung turun. Melihat hal itu, Spike hanya meminta ibunya untuk kembali beristirahat. Lantas, Jamie yang kehabisan waktu mengajak Spike untuk segera pergi. Love you too, Mom. Alright. Bye. Saat akan pergi, Spike mendapat banyak ucapan semangat dari para warga, di mana kini Spike merupakan orang termuda yang akan melakukan eksplorasi.
Just smile and be polite. Setibanya di gerbang, pimpinan dewan bernama Stella kembali memperingatkan jika segala bentuk resiko mereka akan tanggung sendiri setelah keluar dari gerbang ini. Karena sesuai peraturan, jika mereka hilang di luar pulau atau bahkan mati, tidak akan ada orang yang pergi melakukan evakuasi. 7 miles a day for 11. It's the causeway. Talk us through it. Bisa kita lihat pulau tersebut memiliki jalur pasang surut yang terhubung dengan pulau utama Britania Raya. Dan seperti yang kalian tahu, pulau Britania ini sudah terinfeksi virus rabies selama 28 tahun. Dan kini mereka hanya memiliki waktu 4 jam saja sampai air laut kembali pasang. Men, Can't have that, can we? count, eyes, drop. They will get moving up and down again. Setibanya di pulau utama, Jamie berkata jika hutan ini semakin gundul akibat ditebang oleh para warga. Terlebih saat ini 80% kebutuhan dan persenjataan warga dibuat dari kayu. Hingga sesampainya di puncak bukit, Spike pun terperangah saat pertama kali melihat luasnya pulau Britania. Namun Jamie meminta putranya untuk tetap waspada karena mulai saat ini bahaya bisa datang kapan saja, apalagi mereka akan berjalan sangat jauh dari perairan. Devil dog or anything but food. Moving up and down again. Singkat waktu di tengah Uprook Adventure, Jamie pun memperlihatkan zombie subur yang dianggap paling lemah dan lambat. Kemudian, Spike diminta untuk menghabisinya sebagai pelajaran pertama menghadapi zombie. Namun Spike diminta untuk membidik kepala dan lehernya agar bisa one hit. Calculate for wind. Anything that comes out after him is mine. Send it. Setelah meratakan beberapa zombie subur, Jamie pun mengajak Spike untuk melanjutkan perjalanan. Sungguh amazing. Salah satu hal baik dari wabah ini adalah setelah populasi manusia menurun, populasi rusa dan hewan-hewan lainnya semakin melimpah di pulau ini. Sesaat kemudian, mereka pun mengecek sebuah rumah terbengkalai untuk mencari sesuatu yang berguna. This is. What is it? Sontak mereka pun kaget saat mendengar suara burung dari ruangan lain. Sontak Spike pun syok saat melihat kengerian yang dialami oleh pria ini yang seolah-olah disiksa oleh kelompok tertentu. Namun ternyata pria ini sudah terinfeksi. Lantas Jamie kembali meminta Spike untuk segera menghabisinya. Akan tetapi saat ini Spike seolah ragu untuk melakukannya. No. The more you kill. He's got no mind, he's got no soul. Kill the bloody thing. Hidden for Spike. Fucking kill it! Meskipun ragu, untung saja Spike masih sempat melakukannya. Singkat waktu, Spike pun heran saat menemukan kepala rusa tersangkut di pohon. Melihat hal itu, seketika Jamie syok parah di mana hal ini merupakan perbuatan si zombie alpha. Di tengah kepanikan, Jamie hanya meminta putranya untuk segera pergi dari tempat ini. Oh my God! Sontak Jamie pun panik saat melihat sosok zombie alpha membawa kawanannya. Let's go! Here! Defense, get your breath back.
Fuck. Untung saja mereka pun berhasil lolos dari kejaran para zombie. Saat hari menjelang poek, Jamie yang melihat zombie alpha masih mengintai, memperingatkan putranya untuk jangan pernah gegabah menghadapi zombie alpha. Karena selain tubuhnya besar dan kuat, zombie alpha memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan cenah, butuh belasan anak panah untuk menumbangkan satu zombie alpha. Dirasa tidak ada cara lain, Jamie pun memutuskan untuk bermalam di tempat ini. Sungguh suwe, akibat rumah yang sudah bobrok, mereka pun hampir tertimpa reruntuhan. Takut hal ini terdengar para zombie, Jamie langsung mengajak putranya untuk segera pulang. Melihat air laut belum surut sempurna, Jamie yang tak punya pilihan lain tetap memaksa untuk menyeberang. Shindy, we're good. Line up the gates. You go first. Tanpa mereka sadari jika sedari tadi zombie alpha sedang mengintai mereka. How about that there, Spike? Did saw an alpha? Come on, when we get back. Betapa syoknya mereka saat melihat zombie alpha berlari sangat cepat seperti Naruto. Working! Everyone, boys, get down! Alpha! Get down! Akhirnya, si zombie alpha berhasil ditumbangkan dengan menggunakan balista. Sesaat kemudian, Jamie berusaha meyakinkan Stella jika mereka tidak terinfeksi. Beberapa saat kemudian, kepulangan mereka disambut meriah oleh para warga. Lantas sebelum memulai pesta, Jamie menceritakan kegigihan putranya yang mampu selamat dari serbuan belasan zombie, meski mereka hampir binasa disikat zombie alpha. Setelah merasakan jackpot, Spike pun heran saat melihat ayahnya pergi bersama seorang wanita. Betapa syoknya Spike saat mendapati ayahnya berselingkuh dengan seorang bondon. Di keesokan harinya, Ilsa pun heran saat melihat putranya bersedih, dan saat Jamie datang, Spike yang muak langsung pergi. Sesaat kemudian, Spike yang tak bisa menahan amarahnya langsung melabrak si ayah yang kedapatan berselingkuh dengan seorang bondon. Kemudian, Spike pun menduga jika si ayah sengaja membiarkan si ibu mati perlahan tanpa mencari dokter agar si ayah bisa bebas berselingkuh dengan si bondon. Mendengar hal itu, Jamie berusaha untuk tenang dan menjelaskan jika selama wabah ini menyebar, dirinya hanya mengenal seorang dokter bernama Dr. Kelson, dan itu pun berada di Pulau Britania yang sangat berbahaya. Maka dari itu, ia tidak mau ambil resiko membawa Ilsa ke tempat si dokter. Mendengar hal itu, jelas membuat Spike semakin muak karena selama ini si ayah mengatakan sudah tidak ada dokter lagi. Di siang harinya, Spike terlihat celingak-celinguk seperti ingin melakukan sesuatu. The fire! Go on! Go!
Keep your eyes on the horizon. Rupanya Spike hanya ingin mengalihkan perhatian penjaga dengan cara membakar salah satu lumbung agar dirinya bisa membawa si ibu untuk mencari Dr. Kelson. Singkat cerita, setibanya di Pulau Britania, Ilsa yang baru sadar langsung mengajak Spike untuk pulang karena pulau ini benar-benar sangat berbahaya. Namun Spike berkata jika ia akan menjaga si ibu sampai menemukan seorang dokter. Something wrong with you, Mom. Singkat waktu, Spike yang melihat ibunya kelelahan memutuskan untuk segera mencari tempat beristirahat. Di malam harinya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di reruntuhan gereja tua. Setelah cukup berbincang-bincang, Spike meminta ibunya untuk segera tidur, sementara ia akan bergadang guna memastikan keadaan sekitar baik-baik saja. Laitasi goboy! Spike yang kepoloran tidak menyadari kedatangan sosok zombie subur. Ah, dasar bocil. Niat pengen melindungi tapi malah dirinya yang dilindungi oleh si ibu. Dirasa sudah aman, mereka pun berniat melakukan perjalanan dengan menelusuri gorong-gorong bekas kampanye. My God, rupanya di tempat itu terdapat zombie alpha yang langsung melakukan fatality Sub-Zero. Namun untungnya salah satu dari tentara tadi berhasil lolos. Kembali pada Spike dan ibunya yang sedang apruk-aprukan menembus ladang bunga. Melihat ibunya kembali mimisan, Spike si anak berbakti langsung menyekanya. Tapi tiba-tiba, my God, dikira sosok Cillian Murphy. Rupanya aktor tersebut hanyalah NPC yang berperan sebagai zombie stunting. Di tengah kepanikan, mereka pun terpaksa harus bersembunyi di dalam pom yang dipenuhi uap bensin. Akan tetapi situasi malah semakin memburuk. Untung saja ledakan itu hanya menyambar bagian atasnya saja. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah si tentara yang masih selamat bernama Eric. What's wrong with her? Singkat cerita, mereka pun beristirahat sambil mengisi perut yang keroncongan. Lantas, Spike yang merasa kagum dengan senjata milik Eric langsung menanyakan identitasnya. Rupanya, Eric ini merupakan angkatan laut Swedia yang sedang melakukan patroli. Namun akibat kapalnya mengalami kendala, ia dan timnya harus terdampar hingga dibantai oleh gerombolan zombie yang dikerahkan oleh zombie alpha.
Singkat waktu, mereka pun kembali melakukan perjalanan. Namun tak lama kemudian, mereka pun heran saat mendengar suara jeritan dari dalam kereta. Sungguh tanpa diduga, di tempat ini terdapat zombie yang sedang hamil. Namun sorry, di sini gua nggak kasih lihat adegannya karena sangat kurang pantas untuk diperlihatkan. Intinya, si Isla berusaha membantu zombie lemah ini untuk melahirkan. You're all insane. Setelah menghabisi emak zombie, Eric yang panik meminta Isla untuk membuang orok itu. Akan tetapi, Isla menolak karena si bayi terlahir normal dan tidak terinfeksi. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba betapa syoknya mereka saat melihat zombie alpha yang datang menghabisi Eric. Untung saja mereka pun masih sempat diselamatkan oleh seorang pria botak yang menyumpit zombie alpha menggunakan obat racikannya. Melihat hal itu, Spike pun sadar jika orang ini adalah Dr. Kelson yang selama ini ia cari. Kemudian, Spike langsung meminta tolong pada Kelson untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Kelson yang sudah gigih hidup di pulau ini langsung mengajak mereka pergi ke camp miliknya. Namun bukannya dihabisi, saking pedenya, Kelson malah membiarkan zombie alpha ini pelanga-pelongo terkena efek obat racikannya. This helps to keep them out. There were so many dead, non-infected alike. Singkat waktu, Spike pun terperangah saat melihat banyaknya monumen yang terbuat dari tumpukan tangkurak. Lantas Kelson berkata, jika semua ini ia buat sendiri sebagai penghormatan bagi orang-orang yang sudah mati. Kemudian, Kelson yang mendapatkan kepala Eric berniat untuk memperlihatkan cara pembuatannya. Alas, poor Eric. Setelah membersihkan kepala Eric, Spike pun diminta untuk melakukan pemakaman. Well done, Spike. Di malam harinya, Kelson berniat mengecek penyakit Isla dengan menggunakan metode ala kadarnya. Is that turned up? Setelah melakukan pemeriksaan, Kelson berkata jika dirinya menemukan benjolan aneh di bagian dadanya. Isla pun berkata jika dirinya sering merasakan sakit disertai dengan demam. Dan yang lebih parah, dirinya sering mengalami halusinasi sampai mimisan. Lantas, Kelson mengatakan jika benjolan tersebut bisa jadi merupakan sebuah kanker stadium akhir. Seketika Spike pun lemas saat mengetahui penyakit yang diderita oleh ibunya. Di tengah kesedihan, Spike pun meminta Kelson untuk membuatkan obat agar ibunya bisa bertahan lebih lama lagi. Namun Kelson berkata jika hal ini tidak bisa disembuhkan. Di saat itu pula, Kelson sepakat dengan Isla untuk menghentikan penderitaannya. It's okay. Memento mori. Love you, Spike. Setelah Spike kembali tersadar, ia pun sudah mendapati ibunya diubah menjadi jerangkong. Lantas, Kelson pun meminta Spike untuk segera melakukan pemakaman pada ibunya.
Di siang harinya, mereka pun panik saat menyadari zombie alpha yang siuman kembali mengincarnya. Dirasa sudah pergi, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dulu. Untung saja Spike berhasil membius si Alpha sebelum Kelson di fatality. Lantas Kelson meminta Spike untuk membawa si bayi ke komunitasnya supaya si bayi bisa tumbuh dengan aman. Singkat waktu setelah berjuang menemui Kelson, Spike pun berniat untuk pulang. Beberapa saat kemudian, Stella yang sedang berjaga merasa heran saat mendengar tangisan bayi di luar gerbang. Lalu saat dicek, ia pun menemukan seorang bayi dan juga surat di dalamnya. Lantas, ia pun bergegas pergi ke rumah Jamie. Setibanya di rumah Jamie, Stella pun memberikan bayi dan surat yang ditulis oleh Spike, di mana surat tersebut merupakan penjelasan tentang kematian si ibu dan juga keputusan Spike yang memilih untuk hidup ngebolang sendirian. Tak cuma itu, ia pun menjelaskan tentang si bayi yang ia temukan dan diberi nama Isla. Seketika Jamie pun menyesal karena apa yang ia perbuat telah membuat keluarganya hancur. Singkat cerita, 28 hari kemudian, Spike yang sedang bakar ikan langsung mempersiapkan busur panahnya untuk menghabisi zombie yang mendekat. Wonderful shot. Tanpa diduga, Spike pun bertemu dengan Jimmy, si anak pendeta yang kini sudah dewasa. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, apakah kalian puas dengan sequel yang selama 18 tahun dinanti-nanti? Atau malah lebih bagusan dua sequel sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini cukup besar dengan nilai 7,0. Dan apakah rating ini murni atau hanya GB dari para komunitas HP Ipong? Paduli bagong. Mungkin sini saja review dan pembahasan film 28 Years Later 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.